cek 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 mati cek 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 cek. Oh ini nih cek cek cek. Aha ya, buat semua teman-teman yang menghadiri undangan pernikahan, terima kasih atas kedatangannya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa untuk bernyanyi, silahkan naik ke atas panggung. Gung. Ya hadirin semuanya, terimalah ini persembahan dari Tiara Ramadhani. Jadi terima kasih untuk Tiara Ramadhani yang sudah menghibur kita semua. Baiklah hadirin, rin. Terima kasih atas kedatangan kalian. Ya. Berhubung ini masih dalam masa pandemi, alangkah baiknya kalau makan itu kita sajikan saja. Jangan ada yang makan prasmanan. Oke pemirsa, kalau yang di bawah dengar pasti langsung ke atas nompol ke awan. Wan. Seneng banget ya kak. Kawan gak jelas. Iya guys gak jelas. Jadi kita ngomongin siapa gitu yuk. Jadi biar live-nya ini berfaedah, kita kalau misalnya ada yang mau curhat, silahkan ditulis saja komennya, nanti jadi kita pecahkan masalahnya bersama-sama. Ada gitu ya, jam 9:30 makanan belum siap, makan malam itu belum siap. Jadi kalau makanan belum siap, kita mau makan jam berapa ini? Jam 9:30 baru ngulitin ikan. Bakarnya jam berapa, makannya jam berapa? Bisa jam 12 loh kita makan ini. Yuk gibah yuk, jangan. Kita sekarang untuk berbagi cerita, bukan berbagi duit. Kalau berbagi duit, Kak pakai lipstik kah? Tidak, ini filter. Jadi nanti kalau filternya dimatikan, itu bisa menjadi bulu. Luk. Pacarnya Nia siapa sih kak sebenarnya? Nia itu tidak ada pacar. Jadi dia itu berteman dengan siapa aja. Baik itu dia cowok, baik itu dia cewek, baik itu setengah cewek, setengah cowok kayak Derry. Dia temenin semuanya. Orang humble itu banyak temannya. Jadi yang punya persepsi sendiri itu kan masing-masing orang. Tidak ada yang bilang Nia sama Satria itu pacaran. Tidak ada. Jadi hanya berteman saja. Kita sebagai orang yang lebih tua dari dia, ya. Alangkah baiknya tidak menjodoh-jodohkannya. Capek Jadi pokoknya gitu. Kita tuh kasih dukungan aja, dukungan dalam bentuk semangat biar karirnya makin naik. Jadi untuk urusan asmara, urusan cinta, kita tidak ikut campur. Ya, aku pacarnya, bukan. Nia bukan pacar Wibi. Wibi masih jomblo. Loh. Awan kapan kenalin calon istri? Saya masih punya tanggungan. Adik saya mau jadi pilot. Jadi uang yang disiapkan itu tidak sedikit. Begitu.
Capek. Ya capek guys, ternyata ngomong kayak gitu tuh capek. Oke, kita akan main ada alat sulap sih, tapi di sini alat sulapnya agak jauh. Jadi alat sulapnya di sebelah sana, tapi tangannya tidak nyampe. Berhubung tangannya tidak nyampe, jadi saya males untuk ambil. Gitu. Satria sama Endul kok udah di situ, perasaan tadi masih di rumahnya Stephen. Di dunia ini diciptakan yang dinamakan mobil. Jadi kalau mobil ada di dunia ini, ketika mobil sudah ada di dunia, maka dari tempat yang satu ke tempat yang lain bisa dilalui. Begitu. Cariin jodoh dulu kawan, jangan. Kamu harus sukses dulu. Kamu harus bahagiain kedua orang tua kamu. Tapi jangan pernah menjadi seorang yang saya sebutkan di DM. Kalau kamu sampai menjadi seperti itu, saya orang pertama yang akan bilang tidak setuju. Begitu Wibi. Emang dekat rumahnya Rara sama Stephen? Jauh, ada sejam. Tapi kan mobil bisa cepet ya, nggak jalan kaki gitu. Ceramah Pak Haji, enggak. Yes, gue kayaknya diomongin di geng-geng bawah tuh gue kayaknya diomongin. Jadi kalau misalnya gue diomongin, kasih tahu ya. Kalau misalnya kalian lihat live atau story di salah satu orang yang ada di bawah ini, kasih tahu. Jadi saya bisa tahu siapa yang ngomongin gue nih, gitu loh. Masih pengen nonton tapi kuotanya habis, biar kawan jangan lupa baca DM. Gue bayarin kuota lu kalau lu nggak habis kuotanya. Jangan bahas jodoh-jodoh terus. Betul. Jodoh, maut, rezeki di tangan Allah. Masya Allah. Oke, Wibi batal ikut jadi model. Saya tidak bilang kamu untuk membatalkan, tapi coba kamu pikirkan, Wibi. Pokoknya yang saya bilang tadi, kalau sampai kamu ke Jakarta, niat kamu untuk menjadi seorang itu, saya orang pertama yang akan bilang saya tidak setuju. Ya kita meskipun kita tidak kenal secara dekat, kita tidak pernah ketemu, tapi saya berpesan jangan punya pikiran ke Jakarta untuk menjadi itu. Begitu. Pede banget. Assalamualaikum Kak, salam dari Malaysia. Hei Malaysia, tepuk tangan buat Malaysia. Kania masih termasuk anak lidah yang disayang gak atau udah gak lagi? Maksudnya? Yang baju pink post dong. Nah ini kan lagi ini loh, lagi live loh. Itu judulnya pengajian bareng Ustadz Kawan. Masya Allah, tabarakallah fi umrik, tepuk tangan. Tiap umatnya. Ketika umatnya tidak ada pasangan seperti saya, wah, curhat dong Papa. Ayo silakan buat kalian semua yang mau curhat. Kalau untuk berbagi duit jangan di live. Berbagi duit khusus di DM. Jadi tidak semua tahu. Jadi kalau misalnya di live kita cukup berbagi cerita aja. Gitu loh. Kakak Rara ada jadian ya sama kakak Gun. Untuk masalah itu seperti yang saya bilang tadi. Itu biar urusan mereka. Toh pada akhirnya kalau dia udah menemukan salah diingetin, kalau benar ya terus. Itu aja. Tapi kawan sering jodoh-jodohin orang. Yang ngomong saya sering jodoh-jodohin orang tuh siapa? Emang saya tuh, lu jadian dong sama ini, lu tuh jadi sama ini, lu sama ini dong. Enggak kan? Yang punya persepsi sendiri itu kan orang-orang yang di luar sana. Ih kawan mah jodohin ini deh. Enggak ada urusan buat gue untuk jodoh-jodoh. Karena jodohin orang tidak ada ngasilin duit, buat apa? Saya itu
senang berteman dengan banyak orang. Ketika salah satu tongkrongan bertemu dengan tongkrongan yang lain, terus ada cinta, kembali lagi, itu masalah hati, bukan masalah saya. Saya pun kalau misalnya ada, kayak kemarin aja, saya ulang tahun, terus di situ ada Fikri, tiba-tiba Tasya datang. Di momen ulang tahun saya itu, mereka saling suka. Ya terus saya harus gimana? Saya nggak ada jodohin mereka, nggak ada yang Fikri ini tukeran WhatsApp dong sama Tasya, Tasya ini Fikri. Diri sendiri ya udah silahkan berteman dengan banyak orang. Gitu loh. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada orang pacaran, orang jatuh cinta, orang cinlok dalam tongkrongan saya, ya itu terserah mereka. Ya tidak ada urusan. Kok kawan sama Mimo udah nggak kayak dulu? Putrinya lagi di balik papan. Terus kita harus gimana? Harus nyamperin gitu ke balik papan? Enggak kan? Ya udah, kita tuh pikirannya lebih dijernihkan. Kalau kata Abah Faldi tuh pikirannya tuh lebih pinter lagi gitu loh. Jadi nggak semua yang ada di story itu ditelan mentah-mentah. Kemarin ada yang DM saya, ini Kak Awan jodoh-jodohin Nia sama Satria, maksudnya apa? Gue gak ada jodoh-jodohin. Ada gue ngenalin gitu, Satria ini Nia, Nia ini Satria, lu jadian dong. Gak ada. Buat gue itu gak ada untungnya, sumpah, serius. Gak ada untungnya. Kalau misalnya pada akhirnya mereka ada rasa, ya itu terserah mereka. Hati-hati mereka. Begitu. Di balik dinding. Maksudnya itu dulu kan, ya termasuk anak Lida yang sayang waktu di YouTube di Sila Hitam, tapi dulu kan jadi yang masih sayang mau nggak dulu sekarang di gini nih, story tidak menunjukkan karakter asli seseorang. Story Instagram, feed di Instagram atau apapun yang berhubungan dengan sosial media itu tidak menunjukkan jati diri orang sebenarnya. Ada artis yang berpura-pura baik di story padahal aslinya busuk. Itu banyak. Ada artis yang di story-nya suka ngomongin ini anjingnya, ngomongin kasar gitu. Padahal aslinya baik banget. Banyak. Jadi sekali lagi saya kan. Story, feed, atau apapun itu yang berhubungan dengan sosial media tidak menunjukkan jati diri manusia. Saya berani ngomong seperti itu. Karena saya sudah lama tinggal, hidup, berkembang di dalam lingkungan hiburan. Jadi saya tahu mana orang yang benar-benar baik, mana orang yang benar-benar hanya ingin terlihat baik. Saya bisa membedakannya. Awan malam ini bless, tepuk tangan buat Awan. Seperti itu guys. Kembali lagi. Malam-malam serem. Jadi kita ngomongnya biasa aja guys ya. Jadi nggak ada yang gitu loh. Kawan kayak Najwa Shihab. Ya mudah-mudahan saya bisa lebih pinter ya. Bisa sebanding lah seenggaknya sama beliau. Kawan kangen gak sama Kak Uya ini? Kangen banget. Kita tuh yang seperti saya bilang nih barusan nih. Di Instagram kita terlihat tidak akrab. Tapi aslinya kita WhatsAppan hampir setiap hari. Video call sama Uya Ina juga kan nanyain. Di Malaysia gimana, di itu gimana gitu. Ya udah kita happy gitu loh. Di dunia nyata tuh kita happy gitu. Mana Raranya? Raranya lagi nonton drakor. Nah kan kita nggak boleh menilai orang cuma lewat sosmed aja. Kita kan nggak tahu di belakang sosmed
Betul, 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 betul. Kalau kalian lihat itu apa namanya, lihat vlognya Irfan yang kemarin sama Bila dan Lesti, yang Lesti bilang yang bilang apa namanya, Lesti nggak cemburu si Bila deket-deket sama cewek di lokasi dan segala macam. Nah Lestinya ada di situ, Lestinya nemenin di lokasi syuting. Gimana mau cemburu, orang tahu, udah tahu karakter, keadaan lingkungannya begitu. Jadi selama bukan yang benar-benar terjadi, gini-gini, Lesti tuh pinter guys, dia tuh udah tahu mana yang bercanda, mana yang nggak bercanda. Jadi kalian yang di luar sana tuh nggak usah lah yang ini capek-capek bikin akun fake gitu kan, akun fake sampai DM beberapa artis untuk meyakinkan artis agar tidak melanjutkan hubungan mereka. Percuma, orang-orangnya si Lesti aja ada di situ, mau gimana lagi? Percuma lu sampai bikin akun 10 kali pun, lu sampai nge-DM beberapa artis pun nggak akan dibaca, sumpah nggak akan dibaca. Itu yang DM artis tuh beribu-ribu, yang ada ketimbun. DM-an lu tuh ketimbun sama ya, hal-hal yang lebih penting itu. Jadi lawan kesetrum ya, iya kesetrum. Rara, ini alatnya kesetrum kayak basah deh. Tumben Rara nonton drakor. Ya tahu lah. Konsepnya harus gitu ya, pakai mix segala. Ya mumpung ada di sini loh, mumpung ada di sini. Jadi kita live-nya pakai mic gitu loh. Dan kawan aku padamu. Iya sama satu lagi. Jadi saya tuh kalau lihat FYP yang TikTok gitu tuh sekarang tuh banyak banget isinya tuh tentang kehidupan masa lalunya si Bilar sama kehidupan masa lalunya Lesti. Percuma, lu tuh cuma nyari like, lu tuh cuma cari komen yang banyak, lu cuma cari konten yang biar FYP kan. Ngaku lu tuh cuma bikin konten begitu tuh biar like lu banyak, biar followers lu nambah. Jadi banyak yang datang ke lu, followers lu nambah, dapat endorsan, dapat duit. Begitu. Iya kan? Ngaku lu. Sok-sokan bikin FYP apa namanya konten yang masa lalu ini, masa lalu. Percuma. Mereka tuh nggak akan goyah, udah paten, ibaratnya tuh udah ngelengket hatinya. Lu mau merusak kayak gimana pun kalau emang jodohnya mereka, ya udah. Allah itu kalau udah bilang lu jodoh, gak akan kepisah mau kayak gimana pun. Dengan bikin cek. Ada ibu guys, ibu nguping guys. Cuma cari followers, betul. Percaya sama gue, akun-akun di Instagram, akun-akun di TikTok yang menjelekkan, yang mencari-cari apa namanya hal-hal yang berbau mereka tuh cuma cari followers biar followersnya cepet naik, biar dapat endorse, dapat duit. Tapi cara lu salah, menjelek-jelekkan orang itu nggak berkah rezeki lu, guys. Gitu. Kawan traktir makan mie rebus dong buat makan malam. Beli. Lu mau beli di mana? Terus akun fake kawan. Akun fake itu dibikin sama satu orang. Jadi orang itu bisa bikin beberapa akun fake biar sama-sama saling nyerang, di sini nyerang, di sini nyerang. Akhirnya pada berantem, bikin gede followers, makin gede followers, ganti nama akun itu. Terus diganti akun, atau kalau dia nggak ganti akun, dia jual ke orang, diganti namanya jadi makan Sunda ini. Makan Betawi ini. Padahal itu followersnya yang tadinya banyak itu dari yang dia nyerang sana sini senang sini. Begitu, guys. Gue pinter banget malam ini sumpah. Jadi ini kayaknya efek apa namanya efek mic gitu ya. Cek, aha. Cek, aha. Ini nggak jadi udah 9:30 lo makanan lo. Setuju banget, gak lagian kalau nggak suka kan tinggal skip gampang. Betul. Jadi buat kalian yang udah gini,
Caranya menghentikan orang-orang yang benci sama orang lain adalah tidak menghiraukan. Ketika dia tidak dihiraukan sama si lawannya, gue jadi ngeri deh. Ini apa, mic-nya nyetrum. Cek, masih ada nggak suaranya? Cek. Cek, aha. Cek. Buat pemirsa, ceknya. Tadi sampai mana tadi? Cek. Tadi sampai mana guys? Gue lupa tadi. Semprot terus kawan love. Kawan ada target nikah umur berapa? Belum ada target. Jadi kalau misalnya gue disuruh nikah sama Allah, Awan ini jodoh lu sekarang udah ada, lu nikah. Oke Allah, gue nikah. Tapi kalau misalnya Allah bilang belum ada, ya mau gimana? Gitu loh. Nyetrum lagi ya, iya nyetrum lagi. Jadi laki juga, laki. Gitu. Tadi sampai mana guys? Tadi gue kepotong. Oh ini nih. Ketika kita untuk biar haters itu tidak makin berkembang, tidak memiliki panggung, caranya adalah menghiraukan. Si haters akan punya banyak cara lagi agar dihiraukan. Nah, kitanya nih ya, jangan sampai kepancing dengan si senjata si haters itu ya. Jadi ya udah, lu haters kan, lu di bawah gue di atas lu nih. Lu nggak akan sampai sini karena gue nggak menghirauin lu. Tapi kalau ketika menghiraukan dia akan naik dan akhirnya nenggelemin kita. Caranya adalah buang ini buang sampai turun ke bawah, nggak usah dihirauin, nggak usah dikomenin, nggak usah di follow, nggak usah di like foto-fotonya. Jadi biarin aja dia anyep. Ketika dia anyep, dia pasti mikir, gue nggak ditanggepin nih, berarti gue harus cari cara lain nih ya. Gimana caranya followers gue naik? Ya mungkin dengan dia jadi haters berubah jadi orang baik. Karena kita tidak menghiraukan ke hatersan dia gitu. Cek. Berasa dengar pidatonya kepala sekolah pas hari Senin. Jangan salah, gue pernah jadi ini loh. Pernah jadi pemimpin upacara waktu hari Senin. Terus gue pernah jadi pembaca undang-undang. Gue tuh juara 1 loh guys. Juara 1 Kabupaten Bangkalan, Madura. Juara 1 pembacaan undang-undang. Best gak tuh gue? Jadi mungkin di sini ada adik kelas saya atau kalau enggak angkatan saya, mungkin ada guru saya juga yang mungkin nonton. Percaya, saya itu pernah jadi juara 1 pembacaan undang-undang dasar. Ya enggak? Tisu. Iya, soalnya ini tadi nyetrum 2 kali. Di sini nyetrum. Jadi saya takut. Kak, ceritain dong awal mula kenal sama Nia. Di Rio. Udah itu aja. Pidato calon kepsek. Kayaknya gue ini bentar lagi mau jadi ini nih. Mau jadi Bupati Bangkalan. Jadi buat teman-teman follower saya di Bangkalan, dukung saya menjadi Bupati Bangkalan. Kalau akun fake kayak aku nggak bisa dapat bantuan dari Kak Awan ya gimana kita mau ngasih bantuan, wujudnya nggak ada. Kak Awan orang Madura, betul. SD mana Kak Awan sekolahnya? Dulu saya itu dari TK ya. TK itu saya di TKYKK di mana itu Pecinan. Terus di SD-nya Keraton 3 di daerah Keraton Jogotole. SMP-nya itu di SMP 4 Bangkalan, di Pangeranan, terus SMA-nya SMA 3 Bangkalan di Peru. Hafal nggak gue tuh guys? Hafal nggak? Ya udah guys, kayaknya gue diomongin di bawah. Saya ngerasa kalau saya itu tidak bertanggung jawab. Jadi saya sekarang mau turun untuk melihat apakah makanan itu sudah ada.